pisau paling tajam di dunia sudah menempel di leher seorang pemuda tak berdosa. Tapi benda mati itu memilih tunduk pada penciptanya dan menolak meneteskan darah. Di sebuah bukit berbatu di Mina, sejarah mencatat sebuah momen yang melampaui akal sehat manusia. Ini bukanlah kisah tentang kekejaman seorang ayah, melainkan epik penyerahan diri paling absolut yang pernah disaksikan semesta. Ketika logam yang ditempa untuk memotong, tiba-tiba kehilangan sifat asalnya demi menaati perintah tak kasat mata dari sang pemilik kehidupan. Bermula dari sebuah malam yang hening, Ibrahim sang bapa para nabi menerima wahyu melalui mimpi yang menghancurkan hatinya. Sebuah perintah tanpa kata dari Tuhan untuk mengorbankan Ismail, putra tunggal yang kehadirannya ia nantikan selama puluhan tahun. Bayangkan beratnya beban di pundak seorang ayah yang harus memilih antara cinta tertingginya kepada sang pencipta atau cinta terdalamnya kepada darah dagingnya sendiri. Namun bagi Ibrahim, keraguan adalah musuh terbesar iman dan ketaatan adalah jalan tunggal menuju cinta sejati. Langkah demi langkah mereka susuri menuju perbukitan Mina. Perjalanan ini bukanlah sekadar perpindahan fisik, melainkan metafora dari pendakian spiritual yang paling curam. Di setiap jejak kaki di atas pasir yang panas, Ibrahim sedang menginjak-injak egonya, mengubur dalam-dalam keterikatan duniawinya. Ismail yang berjalan di sisinya tidak mengetahui rencana awal. Namun ketika kebenaran itu disampaikan, tidak ada penolakan, tidak ada pemberontakan. Sang pemuda justru meneguhkan hati ayahnya, membuktikan bahwa kemurnian jiwa telah diwariskan dengan sempurna. Tentu saja, ujian sebesar ini tidak akan dibiarkan berlalu tanpa gangguan. Di tengah perjalanan, iblis datang berulang kali dengan wujud dan bisikan yang merayu akal sehat. Mempertanyakan kewarasan Ibrahim, memprovokasi naluri kebapakan yang paling dasar. Namun, Ibrahim mengusir keraguan itu dengan lemparan batu yang mantap. Lemparan itu bukan sekedar mengusir wujud keburukan, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap keraguan dalam diri, menegaskan bahwa tidak ada satupun suara di alam semesta ini yang lebih keras daripada perintah Tuhannya. Tibalah saat yang paling mendebarkan. Di atas sebuah batu datar di Bukit Mina, Ismail membaringkan dirinya, meminta sang ayah untuk memalingkan wajah agar tidak goyah oleh tatapan mata putranya. Ini adalah puncak kepasrahan, di mana logika manusia telah berhenti bekerja, digantikan oleh tawakal yang sangat murni. Ibrahim mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Di detik ini, alam semesta seolah menahan napas. Penduduk langit tertunduk haru, menyaksikan dua manusia bumi yang cintanya kepada Tuhan menembus batas kemanusiaan itu sendiri. Namun, ketika bilah logam yang paling tajam itu digesekkan ke leher Ismail, hukum alam tiba-tiba runtuh. Pisau itu menolak memotong. Berkali-kali Ibrahim mencoba, namun kulit sang putra tetap utuh tanpa tergores sedikit pun. Dalam pandangan teologi Islam, sebuah pisau tidak memiliki kehendak untuk memotong kecuali atas izin Tuhan. Pada momen kritis tersebut, Tuhan mencabut sifat dasar sang pisau. Sebuah pesan filosofis yang luar biasa terungkap. Tuhan tidak pernah menginginkan darah dan kematian. Sebagai ganti atas ketulusan yang tak tertandingi itu, Allah menurunkan seekor domba jantan yang besar dari surga untuk disembelih menggantikan Ismail. Hikmah terbesar dari peristiwa di Bukit Mina pun akhirnya terbuka lebar. Allah menuntut matinya keangkuhan ego, matinya rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap dunia, bukan matinya sang anak. Ibrahim telah berhasil menyembelih kelekatannya di dalam hati, membuang cinta duniawi yang menghalangi cintanya kepada Tuhan. Ketika hati telah kosong dari kesombongan, objek fisik itu dikembalikan. Peristiwa epik di Bukit Mina itu kini diabadikan jutaan umat manusia setiap tahunnya dalam perayaan Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban bukanlah ritual berdarah tanpa makna, melainkan sebuah pengingat abadi bagi jiwa. Setiap tetes darah hewan yang mengalir adalah simbol pemotongan sifat kebinatangan, keserakahan, dan egoisme liar dalam diri manusia. Kisah Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus bersedia melepaskan apa yang paling kita cintai, demi menyadari bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan.